Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat taufik. Semua ini wajib bagi kita untuk kita syukuri. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian dengan anggota tubuh kita dengan cara melakukan amalan ketaatan kepada Allah, kita gunakan anggota tubuh kita tersebut untuk amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hati kita, yaitu dengan semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan adalah kita menuntut ilmu syar'i, ilmu agamanya, ilmu Islam. Maka alhamdulillah pada kesempatan kita pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu cabang ilmu yang sangat penting, salah satu bidang ilmu di dalam ilmu syar'i yang sangat penting dan telah diberikan perhatian yang besar oleh para ulama. Bidang ilmu tersebut adalah usul fiqh, bidang ilmu usul fikih. Dan insyaallah kita akan membahasnya secara ringkas dalam daurah Al-Minhaj ini, dalam daurah yang berjudul usul fikih untuk orang awam. Maka langsung saja kita masuk pada pembahasan pengertian usul fikih. Usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih. Itulah makna dari usul di sini. Makna dari usul di sini adalah dalil. Karena dia usul itu adalah bentuk jamak, makanya kita sebutkan dalil-dalil. Jadi usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih. Yakni apa saja yang bisa kita jadikan sebagai dalil ketika kita sedang membahas ilmu fikih. Jadi seperti misalnya, apakah Al-Qur'an itu adalah dalil? Apakah Al-Qur'an itu adalah dalil? Dan juga apakah misalnya sunnah itu adalah dalil? Apakah qiyas itu adalah dalil? Apakah mimpi bisa kita jadikan dalil? Apakah ilmu laduni bisa kita jadikan dalil? Maka ini semua adalah pembahasan ilmu usul fikih. Apa yang bisa kita jadikan dalil ketika kita membahas ilmu fikih. Dan sebagaimana kita ketahui, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang amalan-amalan manusia, mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia, mana yang hukumnya boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Maka oleh karena itu, karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang sangat penting, wajib bagi kita untuk mempelajari apa saja yang bisa dijadikan sebagai landasan dari ilmu fikih. Landasan itulah yang kita sebut sebagai dalil, sumber hukum. Kita sedang mempelajari sumber hukum yang bisa kita jadikan landasan ketika kita membahas masalah-masalah fikih. Maka itulah pentingnya dari ilmu usul fikih. Karena di dalam ilmu ini kita mempelajari mana dalil yang bisa kita jadikan sebagai dalil, mana sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai dalil, mana sesuatu yang tidak bisa kita jadikan sebagai dalil.
Maka insya Allah kita akan membahas tentang usul fikih ini, satu bidang ilmu usul fikih secara keseluruhan kita coba bahas dalam 4 pertemuan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menyempurnakan amalan ini, dan semoga amalan kita ini ikhlas hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah pengertian dari ilmu usul fikih. Hukum mempelajari ilmu usul fikih itu sendiri, hukumnya adalah fardu kifayah. Yaitu dia wajib untuk dipelajari oleh seluruh umat ini, akan tapi kalau ada sudah sebagian yang telah mempelajarinya dan jumlahnya mencukupi, maka tidak wajib lagi bagi orang-orang yang lain. Itu adalah makna dari fardu kifayah. Jadi ilmu usul fikih itu masuk dalam bidang ilmu yang fardu kifayah, bukan fardu ain. Tidak semua muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu usul fikih. Ya, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara kesempurnaan dari syariat Islam. Ya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Akan tapi ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari ilmu agama. Apalagi ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu dunia, maka wajib bagi kita harus kita termotivasi untuk bersemangat mempelajari ilmu agama melebihi dari yang dipelajari oleh orang awam secara umum. Jadi wajib bagi kita untuk semangat mempelajari ilmu usul fikih sedikit demi sedikit. Maka semoga daurah ini adalah awalan bagi kita untuk berkenalan dengan ilmu usul fikih. Jadi faedah mempelajari usul fikih agar kita bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i. Jadi faedah kita mempelajari usul fikih, yang pertama adalah kita harus tahu mana saja yang merupakan dalil. Dan setelah kita tahu mana yang merupakan dalil, apakah Al-Quran itu adalah dalil, bisa kita jadikan sebagai dalil? Naam. Apakah sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni hadis, apakah kita bisa jadikan sebagai dalil? Naam. Apakah ijma', apakah qiyas, apakah maslahah mursalah, apakah syar'u man qablana, dan seterusnya. Itu insyaallah kita akan bahas sedikit demi sedikit. Setelah kita tahu mana yang merupakan dalil, dan setelah kita pisahkan mana yang tidak bisa kita jadikan sebagai dalil, mimpi wali, apakah bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak? Ilmu ladunni, apakah bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak? Tidak bisa. Maka setelah kita bisa mengetahui mana yang merupakan dalil, mana yang tidak bisa dijadikan dalil, kita fokus pada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai dalil syar'i. Setelah kita tahu hal-hal yang bisa jadi sumber hukum tersebut, bisa jadi dalil tersebut, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengekstrak hukum, menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan produk hukum, yaitu hukum-hukum seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu adalah produk-produk hukum. Jadi faedah kita mempelajari ilmu usul fiqh agar kita bisa menyimpulkan hukum-hukum tersebut dari dalil-dalil syar'i. Adapun manfaat belajar tentang usul fikih bagi orang awam, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar kita bisa lebih memahami perkataan dan fatwa para ulama. Tentunya yang kalau kita melihat poin sebelumnya, faedah mempelajari usul fikih adalah agar kita bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i. Siapa yang bisa? Mujtahid, orang yang sudah terpelajar, orang yang sudah berilmu, orang yang sudah mencapai derajat ijtihad. Dan derajat ijtihad itu bertingkat-tingkat. Ada yang mujtahid mutlak, ada yang mujtahid di bawah itu. Akan tapi ketika sudah mencapai level itu, level minimal untuk bisa beristihad, maka dialah yang bisa menyimpulkan, dialah yang berhak menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i. Adapun orang awam atau penuntut ilmu yang belum sampai ke sana, maka tidak bisa dan tidak berhak dan tidak boleh menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syar'i karena alatnya belum lengkap. Nah, itu penuntut ilmu yang belum mencapai derajat ijtihad tidak boleh menyimpulkan hukum. Bagaimana dengan orang awam? Lebih tidak boleh lagi. Akan tapi tetap ada manfaat belajar usul fikih bagi orang awam. Yang pertama adalah agar kita bisa lebih memahami perkataan dan fatwa para ulama. Kita akan belajar istilah-istilah
yang itu banyak diucapkan oleh para ulama di fatwa-fatwa mereka. Ya, apa itu illah, ya, apa itu sebab, syarat, penghalang, apa itu ya wajib mudayyak, wajib muwassa' dan seterusnya. Itu banyak dijelaskan oleh para ulama di kajian-kajian mereka, di fatwa-fatwa mereka. Kalau kita sebagai orang awam, naam, kita tidak bisa menggunakan alat yang namanya usul fikih ini untuk mengekstrak hukum dari dalil. Akan tapi ya, ketika kita mempelajari usul fikih ini, ya, walaupun kita masih awam, tapi kita insya Allah ya biiznillah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa lebih memahami fatwa-fatwa para ulama, lebih bisa memahami istilah yang digunakan oleh para ulama, dan akhirnya apa tujuan akhirnya, ya, tujuan yang lebih akhir dari itu, kita bisa lebih tenang ketika kita beramal. Kita mengetahui landasan dari fatwa ulama fulan. Mengapa? Karena kita tahu sedikit banyak tentang ilmu usul fikih yang itu banyak diucapkan dan dijelaskan dan disebutkan kaidah-kaidahnya oleh ulama tersebut. Maka ini manfaat belajar tentang usul fikih bagi orang awam, ya. Dan tentunya setiap ulama berangkat dari orang awam. Semua ulama awalnya tidak tahu, awalnya merupakan orang awam pada awalnya, tetapi mereka belajar, mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami agama. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Maka semuanya berasal dari orang awam, sehingga semoga ya kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersemangat mempelajari ilmu syar'i, maka semoga kita diberikan karunia ya ilmu yang banyak, pemahaman yang lurus, pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka sekarang kita masuk pada 4 tema usul fikih. Ini adalah 4 tema besar usul fikih yang kita akan bahas dalam 4 pertemuan insya Allah. Masing-masing pertemuan akan membahas satu tema. Yang pertama adalah hukum syar'i, yang kedua adalah dalil syar'i, yang ketiga adalah kaidah usul, dan yang keempat adalah ijtihad dan taklid. Ya, ini adalah 4 tema besar ilmu usul fikih. Hukum syar'i itu adalah produknya. Ya, setelah kita menerapkan, setelah kita mempelajari kaidah-kaidah yang ada di usul fikih, kita terapkan ke dalil, kita akan mendapatkan produk hukum. Produknya itu adalah hukum syar'i di sini. Kemudian sumber hukumnya apa? Sumber hukumnya adalah dalil syar'i. Kemudian bagaimana cara menghubungkan antara sumber hukum dengan hukum? Bagaimana mengekstrak hukum dari sumber hukum ini? Caranya adalah dengan menggunakan kaidah usul. Ya. Caranya adalah dengan menerapkan kaidah usul, kemudian ya kita bisa mengekstrak hukum syar'i dari ya dalil tersebut. Kemudian yang keempat adalah ijtihad, yakni hakim, yakni seorang mujtahid. Dialah orang yang bisa mengekstrak hukum tersebut. Ya, itulah mujtahid. Adapun selain mujtahid maka disebut muqallid. Maka tentang mujtahid dan muqallid ya ini dibahas di tema besar yang keempat di ilmu usul fikih. Jadi 4 tema besar usul fikih. Yang pertama adalah produknya, yaitu hukum syar'i. Kemudian yang kedua adalah sumber hukumnya, yaitu dalil-dalil syar'i. Kemudian yang ketiga adalah alatnya untuk bisa mengekstrak hukum syar'i dari dalil tersebut, yaitu kaidah usul, al-qawaid al-usuliyah. Kemudian yang keempat, tema besar keempat adalah tentang hakim, tentang orang yang mengekstrak hukum tersebut dari dalil, yaitu mujtahid. Dan ya kalau itu tentang mujtahid, maka kita juga harus mempelajari tentang muqallid. Karena kalau kita mempelajari tentang mujtahid, maka kita juga harus mempelajari tentang orang-orang yang bukan mujtahid, yaitu muqallid. Maka langsung saja kita masuk pada tema besar yang pertama dari usul fikih, yaitu hukum-hukum syar'i. Maka hukum syar'i itu ada 2 jenis. Ya, hukum syar'i itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah hukum taklifi. Dan yang kedua adalah hukum wad'i. Maka karena daurah ini adalah daurah yang bersifat pengenalan ilmu usul fikih kepada orang awam, maka ana memilih untuk tidak menyebutkan definisi secara resmi, secara baku begitu ya, yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab usul. Tetapi ana cukupkan untuk menyebutkan apa saja yang merupakan hukum taklifi dan apa saja yang merupakan hukum wad'i. Insya Allah kita bisa paham dari sini.
Jadi yang namanya hukum taklifi itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita semua insya Allah sudah familiar dengan 5 istilah ini. Itulah yang namanya hukum taklifi. Ya. Adapun hukum wad'i, maka ini adalah ya sebagaimana yang disebutkan di sini beberapa contoh dari hukum wad'i, dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita malam ini insya Allah. Ada sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah, azimah, dan illah. Ya, maka ini adalah dua jenis hukum syar'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Kita masuk pada hukum taklifi. Maka hukum taklifi itu ada dua kategori besar. Kategori yang pertama adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan atau ditinggalkan. Baik, ini kategori pertama dari hukum taklifi. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan atau ditinggalkan. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Sesuatu tersebut diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan, dan sesuatu tersebut diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan. Masing-masing ini kemudian ada dua kemungkinan lagi. Sesuatu yang syariat perintahkan untuk dilakukan, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sesuatu yang diharuskan oleh syariat untuk dilakukan. Jadi ada perintah dari syariat untuk melakukan sebuah amalan, dan perintahnya ini adalah perintah harus. Ya, tolabun jazim, istilahnya di dalam bahasa Arab. Perintah yang merupakan keharusan. Ini yang kita namakan wajib atau fardu. Baik, jelas dari sini ya. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Ada sesuatu yang amalan yang diperintahkan oleh syariat, diperintahkan untuk dilakukan, ya, tetapi tidak diharuskan. Jadi perintahnya adalah merupakan perintah yang tidak harus, tapi tetap itu adalah hal yang diperintahkan. Maka ini disebut sunnah atau mandub atau mustahab. Jadi tiga istilah ini adalah sinonim secara umum. Ya, jadi ini adalah pengertian dari wajib dan sunnah. Ya, pengertian dari wajib dan sunnah. Jadi wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk kita lakukan dengan perintah yang harus. Itu namanya wajib. Sehingga apa? Sehingga konsekuensinya adalah kalau kita mengerjakan amalan yang wajib tersebut, kita akan mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Adapun sunnah, sunnah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan, tetapi dengan perintah yang tidak harus. Sehingga konsekuensinya adalah, samarahnya, konsekuensinya adalah kalau kita mengerjakan perintah yang hukumnya sunnah tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala insya Allah. Ya. Akan tapi kalau kita meninggalkannya maka kita tidak berdosa karena perintahnya tidak harus. Dan perhatikan di sini istilah sunnah di sini berbeda dengan istilah yang kalau kita dengar istilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi Muhammad SAW, makna dari istilah sunnah Nabi itu maknanya adalah ajarannya Nabi, tuntunannya Nabi. Ya, apa saja tuntunannya Nabi? Ya, semua apa yang ada di dalam Islam itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bicara sunnah Nabi, bisa jadi ada yang hukumnya wajib, bisa jadi ada yang hukumnya sunnah. Jadi istilah sunnah di sini ya memiliki beberapa makna. Jangan sampai kita mencampur adukkan antara istilah sunnah yang satu dengan istilah sunnah yang lain. Baik. Sekarang kita masuk pada sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk kita tinggalkan. Ini juga ada dua kemungkinan. Apakah perintah untuk meninggalkan amalan tersebut dengan perintah yang harus? Itu hukumnya menjadi haram. Dan apakah perintah dari syariat untuk kita meninggalkan amalan tersebut, apakah perintah itu adalah perintah yang tidak harus? Ya, kalau perintahnya tidak harus, maka namanya makruh atau khilaful aula. Ya. Dan tentunya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah makruh dan khilaful aula itu sinonim atau tidak. Kita tidak ingin masuk ke sana, akan tapi secara umum kita bisa anggap ini
sinonim atau mirip begitu ya maknanya, khilaful aula. Jadi di sini kita lihat sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk ditinggalkan dengan perintah yang harus, namanya apa? Namanya haram. Apa konsekuensinya? Apa samarohnya dari hal ini? Samarohnya adalah kalau kita melakukan amalan yang diharamkan oleh syariat tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Dan kalau kita meninggalkannya dengan berharap ya pahala dari Allah, dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi kalau kita melakukannya melakukan keharaman tersebut, maka kita dapat dosa. Kalau kita meninggalkannya karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Adapun makruh, dia adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk kita tinggalkan, tapi dengan perintah yang tidak harus. Dengan perintah yang tidak harus. Sehingga konsekuensinya ya adalah kalau kita mengerjakan ya hal yang makruh tersebut, maka tidak berdosa. Akan tapi kalau kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah semua ini empat ini wajib, sunnah, haram dan makruh. Ini adalah kategori pertama dari hukum taklifi, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Baik perintah untuk kita lakukan atau perintah untuk kita tinggalkan. Adapun kategori kedua dari hukum taklifi adalah sesuatu yang diberikan pilihan oleh syariat untuk kita tinggalkan atau kita lakukan. Itu yang namanya mubah. Ya. Itu yang namanya mubah. Baik, maka ini adalah hukum taklifi. Dan kalau kita perhatikan, ya, insya Allah kita sudah familiar dengan istilah-istilah ini. Ya, insya Allah kita sudah familiar dengan istilah-istilah ini, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tapi sekarang kita ingin masuk ke ya pembagian tentang salah satu kategori dari hukum taklifi, yaitu wajib. Jadi kita akan memperkenalkan beberapa istilah yang banyak disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, kajian-kajian mereka, dan fatwa-fatwa mereka. Yang pertama adalah, pembagian wajib yang pertama adalah jenis-jenis wajib berdasarkan letak maslahat yang ingin dicapai. Maka ada dua. Yang pertama adalah fardu ain, dan yang kedua adalah fardu kifayah. Ya, ini insya Allah masih familiar. Ya, fardu ain itu adalah ketika maslahat tersebut ingin dicapai pada setiap muslim. Ketika syariat memerintahkan untuk melakukan sesuatu, ya, maka pasti ada maslahat di balik sesuatu tersebut. Ketika syariat melarang kita dari sesuatu, maka pasti ada madarat dari sesuatu tersebut. Maka sekarang yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang harus, dengan perintah yang wajib, gitu ya. Maka itu berarti ada maslahat yang ingin dicapai. Nah, sekarang maslahat yang ingin dicapai ini, apakah syariat menginginkan terwujudnya maslahat ini pada setiap muslim atau ya pada umat secara keseluruhan tapi tidak pada setiap muslim? Ya. Maka kemudian itulah mengapa ada dua kategori ini. Yang pertama adalah fardu ain, ketika maslahat tersebut ingin dicapai pada setiap muslim. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Maka maslahat dari sholat 5 waktu ingin dicapai pada setiap muslim. Syariat menginginkan hal tersebut, menginginkan maslahat tersebut ya terwujudkan pada diri setiap muslim. Yaitu apa? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat yang merupakan ibadah yang paling agung tersebut. Ya. Kemudian ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat tersebut. Maka maslahat ini ingin dicapai pada setiap muslim, oleh karena itu ini adalah fardu ain. Contoh lainnya adalah zakat, contoh lainnya adalah puasa Ramadan, ya. Itu adalah fardu ain bagi setiap muslim. Adapun kategori kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu ketika maslahat tersebut ingin dicapai tanpa memedulikan siapa yang mewujudkannya. Tapi yang diinginkan oleh syariat adalah
ya, yang dimaksudkan oleh syariat adalah maslahat tersebut tercapai, maslahat tersebut terwujud. Bighaddin nazar ila man yani yuhaqqiqu hadhil maslahah, tanpa memperhatikan siapakah yang mewujudkan maslahat ini. Itulah mengapa kalau sudah ada orang yang mewujudkan maslahat tersebut dan jumlahnya mencukupi sehingga maslahat tersebut ya terwujudkan secara mencukupi, maka tidak wajib lagi bagi orang-orang yang lainnya. Ini yang namanya fardu kifayah. Contohnya misalnya azan. Ya, contohnya misalnya azan. Azan tidak fardu ain bagi setiap muslim. Coba bayangkan kalau ada azan fardu ain bagi setiap muslim. Ya, maka tentunya itu adalah masyaqqah. Ya, sesuatu yang berat. Akan tapi kalau ya ternyata kita melihat bahwa syariat mewajibkan azan, tetapi hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi cukup ada satu orang yang itu kalau sudah mencukupi untuk azan di sebuah daerah, di sebuah kota atau desa, maka tidak wajib lagi bagi orang lain untuk azan. Ini namanya fardu kifayah. Contoh lain misalnya mengangkat jenazah untuk ya diangkat ke kuburan. Maka ini adalah fardu kifayah. Tidak peduli siapakah yang mengangkat jenazah tersebut dari masjid misalnya, setelah disolati sholat jenazah di masjid misalnya, siapakah yang mengangkatnya ke kuburan? Apakah fulan, apakah alan, apakah ali, apakah ahmad? Tidak peduli syariat. Ya, yang penting adalah jenazah tersebut terangkat karena ini harus dikuburkan. Maka ini adalah fardu kifayah. Kemudian pembagian wajib menjadi ain dan kifayah. Pembagian menjadi ain dan kifayah ini tidak hanya khusus pada fardu atau wajib saja, ya, tetapi juga pada sunnah. Ada sunnah ain dan ada sunnah kifayah. Sebagaimana ada fardu ain dan fardu kifayah, ada sunnah ain dan ada sunnah kifayah. Sunnah ain itu ketika maslahat tersebut ingin dicapai pada setiap muslim, tapi ini maslahat yang sifatnya sunnah. Contohnya sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Ini ya, ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan, tapi dengan perintah yang tidak harus, makanya namanya sunnah. Sehingga ya kalau seseorang mengerjakannya maka mendapatkan pahala, dan kalau seorang meninggalkannya maka dia tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi di sini kita lihat bahwa yakni hal yang sunnah ini ya maslahat dari amalan sunnah ini ya ingin dicapai pada setiap muslim. Makanya ini adalah sunnah ain. Setiap muslim bisa melakukannya. Ya. Adapun sunnah kifayah yaitu ketika maslahat tersebut ingin dicapai tanpa memedulikan siapa yang mewujudkannya. Contohnya adalah ibadah kurban, udhiyah. Ibadah kurban. Ketika dalam sebuah rumah, ya, dalam sebuah bait atau rumah, sudah ada satu orang yang melakukan ibadah kurban, dan ibadah kurban tersebut ya maka itu sudah mencukupi untuk satu rumah tersebut, untuk keluarga tersebut. Karena berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ya orang-orang di masa kami kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhir rajul minna bisyatil wahidah lahu wa li ahli baiti. Bahwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang itu biasa yakni melakukan ibadah kurban untuk dia dan juga untuk keluarganya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah kurban dengan 2 kambing, satu untuk beliau dan keluarganya dan satu untuk ya man wahadallah taala, untuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk kaum muslimin. Maka kurban itu adalah contoh dari sunnah kifayah. Ya, ketika sudah ada satu orang di rumah tersebut yang sudah melakukan ibadah kurban, maka itu sudah mencukupi untuk ya satu rumah tersebut. Kemudian pembagian wajib yang kedua adalah jenis-jenis wajib berdasarkan apakah ada pilihan pada amalan yang diperintahkan atau tidak. Maka di sini ada wajib muayyan, yaitu ketika tidak ada pilihan pada amalan yang diperintahkan. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Kalau sudah misalnya matahari terbenam, maka wajib bagi kita untuk sholat maghrib. Tidak ada pilihan misalnya antum bisa sholat maghrib atau bisa sedekah. Tidak bisa seperti itu. Ketika sudah matahari terbenam, maka wajib bagi kita untuk melakukan ibadah sholat maghrib.
Demikian pula tidak bisa kita memilih antum bisa melakukan sholat maghrib atau sholat zuhur, tidak bisa. Jadi ini adalah wajib muayyan. Ketika sudah ya masuk pada waktunya matahari terbenam misalnya, maka ya amalan yang diwajibkan itu muayyan, tertentu, yaitu apa? Sholat maghrib. Pada contoh tersebut ya, pada contoh matahari terbenam tadi. Maka ini wajib muayyan. Adapun wajib mukhayyar adalah ketika ada pilihan pada amalan yang diperintahkan. Contohnya adalah kafarah sumpah. Kafarah sumpah, kita bisa memilih antara memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ya, maka lihat bagaimana kita bisa memilih antara hal-hal tersebut. Maka ini contoh dari wajib mukhayyar. Adapun pembagian wajib yang ketiga adalah jenis-jenis wajib berdasarkan kelonggaran waktu untuk melaksanakannya. Jadi ada wajib muwassa' dan ada wajib mudayyak. Wajib muwassa' itu ketika ada kelonggaran waktu untuk melaksanakannya lebih dari satu kali. Ketika ada kelonggaran waktu untuk melaksanakannya lebih dari satu kali. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari, zawal, waktu zawal, sampai ketika bayang-bayang benda itu sama dengan satu kali panjangnya. Satu kali tinggi benda tersebut. Maka selama periode waktu tersebut, kalau di Indonesia misalkan ya, dari jam 12 sampai jam 3 misalnya, maka dalam waktu 3 jam tersebut, kita bisa melakukan sholat zuhur berkali-kali. Ya. Jadi untuk melakukan sholat zuhurnya saja, misalkan butuh waktu 5 menit, 10 menit, sedangkan waktu zuhurnya sendiri itu 3 jam kira-kira gitu ya. Maka ini ada kelonggaran waktu untuk melaksanakannya lebih dari satu kali. Tentunya ya bukan berarti kita yakni memotivasi untuk melakukan sholat zuhur berkali-kali, tidak. Maksudnya adalah ini hanya sekedar untuk ya definisi dari wajib muwassa' saja. Wajib muwassa' itu berarti waktunya longgar. Amalan tersebut bisa dikerjakan berkali-kali karena saking longgarnya waktunya. Itu contoh dari wajib, itu definisi dari wajib muwassa'. Contohnya adalah sholat 5 waktu lagi. Ya, jadi untuk sholat zuhur bisa waktunya longgar. Waktu zuhur itu bisa longgar untuk melakukan ya beberapa kali sholat. Demikian pula waktu sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Adapun wajib mudayyak itu ketika tidak ada kelonggaran waktu untuk melaksanakannya lebih dari satu kali. Contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan diawali dari ya terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, kita bisa melakukan berapa kali amalan ibadah puasa? Berapa kali? Cuma satu kali saja. Tidak bisa 2 kali, karena ini cuma 1 hari. Ya, maka itulah yang dimaksud dengan wajib mudayyak. Waktunya tidak longgar. Tidak ada kelonggaran waktu untuk melaksanakannya lebih dari 1 kali. Itu istilah wajib mudayyak. Kemudian, ya, kita memiliki sebuah kaidah di sini, yaitu kaidah ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Sesuatu yang hukum wajib itu tidak tercapai kecuali dengannya, maka ia tidak wajib. Contohnya adalah waktu zawal. Waktu zawal itu membuat ya kita wajib untuk sholat zuhur. Tetapi ya kalau kita melihat kaidah ini, sesuatu yang hukum wajib itu tidak tercapai kecuali dengannya, maka ia tidak wajib. Yakni kita tidak wajib untuk ya mengubah jalannya matahari sehingga matahari ya tergelincir. Ya, yakni memasuki waktu zawal. Kita tidak wajib karena kita tidak mampu. Ya, itulah makna dari kaidah ini. Jadi, sesuatu yang hukum wajib, sesuatu di sini adalah zawal. Yang hukum wajib itu tidak tercapai, itu berarti wajibnya sholat zuhur. Wajibnya sholat zuhur tidak tercapai kecuali dengan waktu zawal sudah masuk, maka waktu zawal itu tidak wajib untuk kita usahakan. Karena untuk contoh ini kita tidak mampu. Kita manusia tidak bisa kita mengubah jalannya matahari, itu adalah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain adalah nisab zakat. Nisab zakat itu membuat kita wajib untuk membayar zakat. Jadi nisab zakat itu terkait dengan hukum wajibnya kita membayar zakat. Tapi kalau kita terapkan kaidah ini, sesuatu yang hukum wajib itu tidak tercapai kecuali dengannya, maka ia tidak wajib. Jadi kita tidak wajib untuk mengusahakan nisab zakat. Naam, kita wajib untuk bayar zakat, dan bayar zakat kita baru wajib kalau
harta kita sudah melebihi nisab. Akan tapi kita tidak wajib untuk mengusahakan agar harta kita melebihi nisab. Ya, tidak wajib karena itu bisa jadi di luar kemampuan kita. Ya. Nah, dekat dengan kaidah ini, mirip dengan kaidah ini, kaidah yang kedua yaitu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perhatikan, kaidah sebelumnya adalah wujub. Ya, kaidah sebelumnya adalah wujub. Sedangkan kaidah yang sekarang adalah wajib. Ini berbeda. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu di mana amalan yang wajib itu tidak tercapai kecuali dengannya, maka ia juga wajib. Contoh, salat itu wajib. Salat 5 waktu wajib, bahkan fardu ain, wajib ain. Fardu ain bisa juga disebut wajib ain. Fardu kifayah bisa juga disebut wajib kifayah, ya, karena wajib dan fardu tadi sinonim. Tapi mungkin kita lebih terbiasa dengan istilah fardu ain dan fardu kifayah. Baik. Salat itu wajib, bahkan fardu ain. Maka salat itu tidak bisa tercapai, yakni tidak bisa sah kecuali kalau misalnya kita menutup aurat kita. Sehingga apa? Sehingga membeli pakaian untuk menutup aurat kita itu juga hukumnya wajib. Salat kita tidak akan sah kecuali dengan apa? Kecuali dengan kita belajar ilmu agama, belajar fikih salat. Maka belajar ilmu agama, fikih salat wajib, fardu ain. Ya, fardu ain juga. Salat 5 waktu fardu ain, maka belajar salat sehingga tata cara salat kita sah itu juga fardu ain. Contoh lain, membasuh sebagian kepala ketika membasuh muka, yakni ketika berwudu. Kita wajib untuk membasuh muka kita seluruhnya. Tapi membasuh muka kita seluruhnya tidak akan tercapai kecuali kita harus lebihin dikit ke batasan udah nyampe ke kepala gitu ya. Rambut-rambut sedikit di pinggir-pinggir begitu ya. Telinga bukan masuk wajah, bukan termasuk muka, telinga itu termasuk kepala, akan tapi kita harus agak lebihkan sedikit saja gitu ya. Ketika kita membasuh muka supaya bisa dipastikan muka, seluruh bagian dari muka kita itu terbasuh semua oleh air. Maka ini contoh dari penerapan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, sekarang kita masuk pada hukum wad'i. Sekarang berarti kita sudah selesai dari pembahasan hukum taklifi. Sekarang kita masuk pada hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang ditetapkan oleh syariat, tapi bukan dalam konteks seperti tadi. Kalau konteks tadi adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu ya. Kita bisa tahu bagaimana sikap kita. Misalnya, sholat 5 waktu wajib. Kita sudah tahu berarti sikap kita harus bagaimana. Apa yang dikehendaki oleh syariat tentang amalan ini, apakah harus kita lakukan atau tidak harus, dan seterusnya. Ya, jadi hukum taklifi itu tergantung hukum taklifi itu berkaitan pada sikap kita, amalan kita. Baik. Sedangkan hukum wad'i itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat, tapi tidak berhubungan juga dengan sikap kita, dengan amalan kita, tapi tidak langsung. Tidak langsung. Contohnya, kita langsung masuk pada contoh-contoh dari hukum wad'i saja supaya jelas gitu ya. Kita dalam daurah ini Anda sengaja menghindari definisi yang formal dan definisi yang sifatnya akademik ya, sifatnya akademik yakni ini ta'rif lughatan, ta'rif istilahan, definisi secara bahasa, definisi secara istilah, kemudian dan seterusnya ya. Kita langsung masuk pada contoh dari hukum wad'i. Hukum wad'i yang pertama adalah sebab. Ya. Kita langsung masuk contoh supaya langsung terbayang. Apa contoh dari sebab di sini? Salat zuhur itu wajib. Apa sebab wajibnya salat zuhur? Sebab wajibnya salat zuhur adalah tergelincirnya matahari. Apa sebab wajibnya salat maghrib? Sebab wajibnya salat maghrib adalah terbenamnya matahari. Apa sebab wajibnya salat subuh? Ya, sebab wajibnya salat subuh adalah terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Nah, ini contoh sebab. Jadi kalau ada sebab itu, maka hukumnya ada. Kalau tidak ada sebab itu, maka hukumnya tidak ada. Contoh, kalau matahari tergelincir berarti waktu zawal jam 12 siang, ya berarti sebabnya ada, maka hukumnya ada. Apa hukumnya? Wajib bagi kita untuk sholat zuhur. Tapi kalau mataharinya belum tergelincir, ini masih jam 11, atau masih jam 10, atau masih pagi jam 8, belum tergelincir mataharinya, maka kita belum wajib untuk sholat zuhur. Ya, tidak wajib untuk sholat zuhur. Itu mengapa di sini disebutkan oleh para ulama, adanya sebab menunjukkan adanya hukum. Tidak adanya sebab menunjukkan tidak adanya hukum.
ya. Jadi nanti konsekuensinya ya, ini mungkin pembahasan sederhana begitu ya, dan bisa jadi kita bertanya-tanya apa manfaat dari mengetahui hal ini. Nanti besar sekali pengaruhnya terhadap masalah fikih. Seperti misalnya ada orang, Anda mikir dulu ya. Ya, ini memberikan contoh yang mudah dipahami dan tepat sesuai dengan apa yang ingin kita maksudkan gitu ya. Misalnya ada seorang yakni perempuan haid misalnya. Perempuan yang haidnya itu dia baru haid pada yakni atau bukan perempuan haid ya, misalnya kita ambil contoh yang lain, misalnya anak laki-laki atau anak secara umum ya, laki-laki atau perempuan yang dia itu baligh ya, dia itu baligh misalnya 5 menit sebelum masuk waktu maghrib. Baik. Atau 5 menit sebelum masuk waktu zuhur, waktu asar misalnya. Kita fokus ke waktu zuhur. Berarti dia berarti mendapati waktu zuhur selama 5 menit saja gitu ya. Jadi wajib bagi dia sekarang untuk ya sholat zuhur. Kalau misalnya dia tidak sadar bahwa dia itu, atau dia tidak cukup waktunya untuk melakukan sholat zuhur dalam waktu yang 5 menit tadi, maka dia wajib untuk mengqadha sholat zuhur. Kenapa? Karena dia mencapai usia baligh atau mencapai baligh tidak harus usia yang mencapai baligh, tapi ya bisa dengan sebab-sebab yang lain begitu ya. Intinya dia baligh 5 menit sebelum masuk waktu asar. Berarti dia masih berada di waktu zuhur. Berarti apa? Berarti dia wajib untuk sholat zuhur. Kalau walaupun sudah terlewat, misalnya dia tidak sempat untuk sholat zuhur, wajib untuk mengqadha sholat zuhur. Misalnya dia baru baligh pada 1 menit atau 30 detik sebelum masuknya asar misalnya, tetap dia wajib untuk sholat zuhur. Kalau tidak sempat melakukan sholat zuhur di waktunya, qadha. Tapi tidak wajib bagi dia untuk sholat subuh tadi paginya. Kenapa? Karena belum baligh. Jadi kenapa kok bisa hukumnya berbeda? Dia tetap wajib untuk mengqadha sholat zuhur kalau misalnya dia tidak sempat sholat zuhur di waktunya setelah baligh, karena dia harus mandi dan yakni hal-hal lain bisa jadi ya, taharah dan yakni mencari tempat yang bersih dari najis dan seterusnya. Jadi kalau dia tidak sempat untuk sholat zuhur di waktunya, maka dia tetap harus mengqadha. Itu untuk sholat zuhur. Tapi dengan sholat subuh yang tadi paginya tidak wajib untuk mengqadha. Karena apa? Karena dia yakni masih belum baligh pada usia tersebut. Jadi dia baligh pada waktu tersebut, dia belum baligh. Jadi dia baligh pada waktu zuhur, yakni setelah matahari tergelincir. Jadi karena adanya sebab ini, maka dia wajib untuk mengqadha. Jadi pengetahuan tentang hal ini sangat penting. Ini pengaruhnya, konsekuensinya ke masalah wajib atau haram, ya, halal atau haram dan seterusnya, itu sah atau tidak, itu sangat besar. Jadi kita katakan di sini ada yang namanya sebab. Sebab itu kalau ada berarti hukumnya ada, kalau tidak ada sebabnya maka hukumnya tidak ada. Kalau tergelincirnya matahari ada, atau terbenam, kalau ada matahari terbenam, matahari yang sudah terbenam, maka wajibnya sholat maghrib ada gitu ya, ada hukum sholat maghrib jadi wajib bagi kita. Tapi kalau matahari belum terbenam, maka belum wajib untuk sholat maghrib. Kemudian yang kedua, hukum wad'i yang kedua adalah syarat. Kita langsung masuk pada contoh. Ya, yaitu apa? Contoh dari syarat sholat yaitu toharoh. Syarat sholat banyak, diantaranya toharoh. Kita ambil contoh yang paling gampang ya. Jadi supaya sholat kita sah, kita harus berwudu. Itu yang kita sebut sebagai syarat. Jadi wudu itu adalah syarat dari sholat, syarat dari sahnya sholat. Nah di sini tidak adanya syarat menunjukkan tidak adanya hukum. Tapi adanya syarat belum tentu menunjukkan adanya hukum. Contoh, kalau kita tidak berwudu, itu berarti apa? Tidak adanya syarat. Kita belum berwudu. Maka berarti apa? Maka kalaupun kita paksakan untuk sholat, sholat kita tidak sah. Hukumnya nggak ada. Kalau kita nggak berwudu, maka sholat kita tidak sah. Itu jelas, langsung bisa kita simpulkan. Antum nggak punya wudu? Jelas, sholat antum tidak sah. Tentunya
masalah-masalah seperti pengecualian, masalah-masalah exceptional ya, pengecualian. Seperti kalau misalnya ada uzur gitu kan, kita nggak menemukan air juga nggak punya yakni abu untuk tayamum. Bagaimana kalau kita nggak berwudu, nggak tayamum, apakah tetap kita harus sholat? Nah, tetap harus sholat begitu ya. Jadi kita sedang berbicara hukum asal, kita tidak berbicara ya pengecualian di sini. Ini yang harus adanya syarat menunjukkan tidak adanya hukum. Contoh apa? Kalau kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak sah. Tapi adanya syarat belum tentu menunjukkan adanya hukum. Kalau kita berwudu, belum tentu menunjukkan sholat kita sah. Kenapa? Karena sholat kita tapi belum sholat. Atau kita punya wudu, tapi ya kita belum menutup aurat. Ada hal lain yang belum kita penuhi. Betul? Kita punya wudu, tapi ada najis di badan kita. Sehingga sholat kita, walaupun kita paksakan untuk sholat kita tidak sah. Kita punya wudu, tapi kita sedang haid. Ini perempuan misalnya ya. Maka adanya syarat belum tentu menunjukkan, pasti menunjukkan tidak adanya hukum. Ya, ini dalam hukum asalnya, bukan dalam hukum-hukum, bukan dalam kasus-kasus pengecualian. Baik, itu syarat. Jadi kita sudah membahas dua hukum wad'i. Yang pertama sebab tadi, dan yang kedua adalah syarat. Sekarang penghalang. Apa contoh penghalang? Penghalang wajibnya sholat haid dan nifas. Kalau wanita haid atau sedang nifas, maka dia tidak boleh sholat. Kalau sholat dia haram. Dan juga bahkan tidak wajib untuk sholat. Bahkan untuk sholat saja tidak wajib. Makanya nanti tidak perlu dia mengqadha sholatnya. Tidak perlu mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama haid dan nifas. Ya. Kenapa? Karena memang tidak wajib dari asalnya bagi dia untuk sholat gitu ya. Jadi haid dan nifas itu adalah salah satu penghalang wajibnya sholat. Maka adanya penghalang pasti menunjukkan tidak adanya hukum. Ya, tapi tidak adanya penghalang belum tentu menunjukkan adanya hukum. Ya, contoh, adanya haid dan nifas menunjukkan dia sholatnya tidak sah dan juga sholatnya haram. Kalaupun dia memaksakan untuk sholat, sudah tidak sah, haram gitu ya, haram lagi gitu ya. Jadi adanya penghalang menunjukkan tidak adanya hukum. Tetapi tidak adanya penghalang belum tentu menunjukkan adanya hukum. Tidak haid atau tidak nifas belum tentu sholatnya sah. Kenapa? Karena bisa jadi dia memang belum sholat. Atau bisa jadi dia memang tidak haid dan tidak nifas tapi belum wudu. Memang dia tidak haid dan tidak nifas tapi belum menutup auratnya semuanya sehingga masih ada aurat yang terbuka sehingga sholatnya menjadi tidak sah gara-gara ada aurat yang terbuka. Jadi yang bisa kita nyatakan secara tegas di sini, adanya penghalang pasti menunjukkan tidak adanya hukum. Tapi tidak adanya penghalang belum tentu menunjukkan adanya hukum. Baik. Hukum wad'i yang berikutnya adalah sah dan batal. Suatu amalan itu bisa disebut sah jika hasil atau tujuannya tercapai. Ya. Contoh sah dalam ibadah yaitu ketika ibadah tersebut dikerjakan dengan mencukupi sehingga tidak perlu qadha. Ya, contohnya misalnya kalau kita sholat zuhur, kalau sholat zuhur kita sudah dilakukan ya memenuhi seluruh syarat dan tidak ada seluruh penghalang, maka sholat kita sah. Ya, maka sholat kita sah. Apa yang dimaksud dengan sholat kita sah? Sholat itu adalah amalan ibadah, ya contoh dari amalan ibadah. Apa maksud dari sholat kita sah? Kita nggak perlu qadha, kita nggak perlu mengulangi sholat zuhur kita tersebut. Kenapa? Karena sudah mencukupi, sudah terpenuhi semua syarat dan sudah tidak ada seluruh penghalang. Makanya kita bahas tentang sah ini setelah kita menyebutkan tentang syarat dan penghalang ya. Karena dengan kita mengumpulkan semua syarat dan menjauhi semua penghalang, maka yang kita lakukan itu akan menjadi sah, akan menjadi amalan yang sah. Jadi itu kriteria sah dalam ibadah. Yaitu ketika ibadah tersebut dikerjakan dengan mencukupi sehingga tidak perlu qadha. Adapun sah dalam jual beli, kriterianya adalah ketika kepemilikan itu berpindah antara penjual dan pembeli.
Kalau kita beli sesuatu dari penjual, kita beli HP misalnya dari seseorang, maka jual beli yang sah itu berarti apa? HP milik dia, awalnya milik dia menjadi milik kita sekarang. Uang milik kita yang awalnya milik kita menjadi milik dia sekarang. Jadi pemindahan kepemilikan. HP tersebut bisa kita gunakan sekarang, bisa kita miliki, dan uang kita bisa dia gunakan dan bisa dia miliki. Itu ya adalah buah dari jual beli yang sah. Jadi apa konsekuensinya kita mengetahui hal ini? Konsekuensinya adalah kalau kita melihat seseorang melakukan sebuah amalan, salah satu syarat tidak dia penuhi, atau salah satu penghalang ada pada dia, maka kita katakan kalau dia melakukan amalan ibadah, amalan ibadahnya harus diulang karena tidak sah. Kalau dia melakukan amalan jual beli, maka barang tersebut bukan milik dia, tidak sah, tidak boleh bagi dia untuk gunakan karena jual belinya tidak sah. Nah, jadi kita lihat, mengetahui tentang hal-hal ini, ya ini sangat krusial, sangat mempengaruhi dalam masalah halal haram di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau kita mendengar fatwa dari para ulama bahwa jual beli ini tidak sah, maka kalau kita tetap memaksakan melakukan jual beli tersebut, ya maka barang milik dia haram untuk kita gunakan, uang milik kita haram untuk dia gunakan. Baik, kemudian hukum wad'i berikutnya adalah tentang rukhsah dan azimah. Rukhsah, insya Allah kita sudah tahu istilah ini, ya insya Allah kita semua sudah tahu istilah ini. Mungkin yang kita tidak tahu adalah azimah. Apa itu azimah? Azimah itu lawan dari rukhsah. Jadi azimah itu adalah hukum yang ditetapkan sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Kita langsung contoh. Apa contoh azimah? Makan daging babi itu haram. Mendengarkan musik itu haram. Nah, ya. Makan daging babi itu haram. Ini contoh yang disebutkan di sini. Itu azimah. Mengapa? Karena itulah dalil-dalil syar'i menyebutkan tentang hal itu. Tapi kalau misalnya ya ada sebuah kasus pengecualian, ya kasus-kasus di mana ada uzur atau penghalang, sehingga ya dalam masalah tersebut syariat menetapkan sesuatu yang menyelisihi dalil-dalil syar'i yang tadi, maka ini namanya rukhsah. Contoh rukhsah, bolehnya makan daging babi jika dalam kondisi darurat. Ya, kalau sudah tidak ada makanan lagi yang bisa kita makan, sementara nyawa kita sudah terancam, sudah lapar sekali, maka ya boleh bagi kita untuk makan daging babi. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah wajib atau boleh, gitu ya. Jadi, tapi ala kulli hal kita sebut boleh. Ya. Sebagian ulama berpendapat kalau kita sudah nyawa sudah sekarat, tidak ada makanan lain kecuali daging babi ini, bahkan wajib bagi kita untuk memakannya. Ya, kita katakan di sini sekedar mubah ya. Jadi memang ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Tapi intinya lihat bagaimana hukumnya berubah jadi haram, dari haram menjadi mubah atau bahkan menjadi wajib gara-gara kondisinya darurat. Itu namanya rukhsah. Itu namanya rukhsah. Jadi hukum asal itu namanya azimah. Hukum pengecualian ketika ada uzur itu namanya rukhsah. Dan rukhsah itu harus ya yakni ada syarat-syaratnya. Nanti kalau kita belajar usul fikih lebih mendalam, kapan sesuatu kondisi itu bisa ya membolehkan kita mengambil rukhsah. Ya, maka itu akan dipelajari di ilmu usul fikih yang lebih advance insyaallah taala. Kemudian hukum yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan kita malam ini insyaallah adalah tentang illah. Illah itu adalah sebuah sifat di mana hukum syar'i ditetapkan karena adanya sifat tersebut. Contoh, kucing itu suci. Apa illah dari hukum sucinya kucing? Illahnya adalah karena kucing tersebut termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kita. Ya, jadi ini adalah illah dari hukum sucinya kucing. Jadi illah itu adalah sifat. Jadi sifat yang melekat pada kucing. Kucing ini dihukumi suci oleh syariat. Mengapa? Karena ada sebuah sifat yang melekat pada kucing. Apa itu sifatnya? Sifatnya adalah karena kucing termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kita. Innama hiya minat tawafina alaikum.
Sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kucing itu adalah termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kita. Makanya hukumnya suci. Contoh lain dari illah dari emas dan perak ditetapkan oleh syariat sebagai benda ribawi. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan emas dan perak secara sembarangan. Ada syarat-syaratnya yang harus kita perhatikan supaya transaksi kita tersebut tidak menjadi transaksi ribawi. Mengapa emas dan perak ditetapkan oleh syariat sebagai benda ribawi? Apa ilahnya? Ilahnya adalah karena emas dan perak adalah alat tukar. Jadi ada sifat yang melekat pada emas dan perak, yaitu apa? Bisa digunakan sebagai alat tukar. Ya, maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwa ilah atau sifat dari emas dan perak ini, mengapa dia disebut sebagai benda ribawi? Mengapa dia ditetapkan sebagai benda ribawi? Karena dia adalah alat tukar. Ada sebuah kaidah tentang ilah yang harus kita ketahui, yaitu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ada tidaknya hukum itu tergantung pada ada tidaknya ilahnya. Kalau ilahnya ada, hukumnya ada. Kalau ilahnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Contoh. Kita lihat contoh yang tadi ya. Misalnya hukum sucinya kucing. Ilahnya apa? Karena kucing termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kita. Baik. Bagaimana dengan cicak? Cicak itu juga termasuk hewan yang sering berkeliaran di sekitar kita, maka cicak juga suci. Ya, tapi kalau tai cicak maka najis ya. Tapi cicaknya sendiri, sebagaimana tai kucing, mohon maaf ya, itu najis. Tapi kucingnya sendiri suci. Ya, jadi cicak itu suci. Kenapa? Karena sebagaimana kucing, cicak itu juga sering berkeliaran di sekitar kita. Contoh lain, tikus. Ya sama. Contoh lain, kecoa. Sama, sifatnya sering berkeliaran di sekitar kita. Ustadz, bagaimana kalau anjing? Ya, di luar negeri sering berkeliaran anjing, gitu ya. Maka kita katakan itu sudah ada dalil khusus yang membicarakan tentang anjing. Ya, nggak bisa kita terapkan illah ini ke anjing karena sudah ada dalil khususnya. Ya. Baik, bagaimana dengan emas dan perak? Ilahnya apa? Dia adalah alat tukar. Dia adalah alat tukar. Nah, sekarang kita di negeri ini kita tidak menggunakan emas dan perak lagi sebagai alat tukar. Kita menggunakan rupiah. Di negeri lain ada yang menggunakan dolar, ada yang menggunakan ringgit, ada yang menggunakan rial dan seterusnya. Maka karena itu juga adalah alat tukar, maka dia juga adalah benda ribawi. Ya, jadi itulah gunanya kita mengetahui illah dari sebuah hukum. Jadi walaupun sesuatu tersebut sesuatu yang baru, kontemporer, sesuatu yang tidak ada di dalil, contohnya rupiah, ringgit, rial, dolar, ya, dolar Singapura, dolar Amerika, dolar Australia dan seterusnya, tidak ada di dalil. Itu adalah perkara kontemporer. Tetapi kalau kita tahu illah dari hukum yang ditetapkan syariat, yaitu syariat menetapkan hukum untuk emas dan perak, kita cari ilahnya, kita cari sifat yang ada pada emas dan perak sehingga itu menjadi menyebabkan benda tersebut memiliki hukum tersebut dari syariat. Ya, emas dan perak mengapa jadi benda ribawi? Karena dia adalah alat tukar. Maka seluruh benda setelahnya yang digunakan sebagai alat tukar, ya, maka itu juga adalah benda ribawi. Bahkan Imam Malik rahimahullah menyebutkan, beliau mengatakan bahkan seandainya sebuah negeri menjadikan, kalau tidak salah beliau menyebutkan daun, ya, menjadikan daun sebagai alat tukar, maka daun adalah benda ribawi. Ya, karena ada ilahnya. Jadi ilah itu menentukan hukum. Kalau ilahnya ada, hukumnya ada. Kalau ilahnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Contoh di sini yang kita sebutkan di slide ini adalah qadhi dilarang untuk menetapkan putusan ketika marah. Dilarang oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. La yahkum ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seseorang itu menetapkan putusan ketika dia sedang marah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Ini syariat menetapkan bahwa menetapkan tidak bolehnya seorang qadhi untuk menetapkan putusan ketika dia marah. Apa ilahnya? Apa sifat yang melekat pada kondisi marah sehingga ditetapkan oleh syariat kondisi marah ini membuat seorang qadhi, seorang hakim tidak boleh menetapkan putusan? Apa sifat yang melekat pada kondisi marah? Sifatnya adalah pikiran tidak tenang.
Ilahnya adalah pikiran tidak tenang sehingga membuat kita bisa jadi ya tidak objektif dalam melihat permasalahan, tidak fokus dalam melihat permasalahan, tidak konsentrasi dalam melihat permasalahan. Maka hukum ini, hukum tidak bolehnya menetapkan putusan ini berlaku bagi semua kondisi yang menyebabkan pikiran tidak tenang. Ya, jadi tidak hanya kondisi marah, tapi juga kondisi takut, kondisi sedang diteror sehingga takut, itu juga membuat pikiran seorang qadhi, seorang hakim tidak tenang, sehingga tidak boleh bagi dia untuk menetapkan putusan dalam kondisi tersebut. Maka inilah seperempat dari ilmu usul fikih. Alhamdulillah kita telah menjelaskan secara global ya pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparan materinya. Bagi seluruh peserta yang ada pertanyaan, tafadhol untuk mengirimkan ke chat Ana pribadi. Tafadhol. Kita izin bacakan yang pertama, Ustaz. Dari Al-Akh Rizal Habibi. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya untuk syubhat. Izin bertanya untuk syubhat itu termasuk hukum yang mana, Ustaz? Jazakallahu khairan. Syubhat termasuk hukum yang mana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syubhat hukum yang mana? Ini syubhat dia tidak termasuk pada salah satu hukum yang tadi ya, tetapi karena syubhat itu adalah sesuatu yang mengganggu i'tiqad kita, akidah kita begitu ya. Maka hukum itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat melekat pada sebuah amalan atau perbuatan. Jadi itu yang namanya hukum. Jadi apakah sholat 5 waktu? Nah, ini perbuatan. Apa hukumnya? Wajib. Jadi dilekatkan oleh syariat hukum wajib pada amalan perbuatan ini. Makan daging babi, ya, apa hukumnya? Hukumnya haram. Maka perbuatan ini ditetapkan oleh syariat, dilekatkan hukum haram pada perbuatan ini, gitu ya. Jadi itu ilustrasinya. Jadi hukum itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat pada sebuah amalan. Dan tidak ditetapkan pada sebuah benda, sebuah zat. Contohnya, apa hukum babi? Tidak bisa kita jawab. Gak ada hukumnya. Karena apa? Karena apa yang dimaksud dengan hukum babi? Kita baru bisa jawab kalau apa hukum makan babi. Hukumnya haram. Apa hukum memelihara babi, beternak babi? Apa hukum nyate babi? Maka itu baru kita bisa jawab hukumnya. Tapi kalau misalnya apa hukum tidak makan babi? Ini berarti wajib ya. Jadi hukum babi tidak bisa kita jawab. Apa hukum khomer? Tidak bisa kita jawab. Tapi baru kita bisa jawab apa hukum minum khomer? Hukumnya haram. Apa hukum membuang khomer? Tidak kita minum. Itu wajib. Jadi kita lihat, kalau kita hanya disebut bendanya saja, maka kita tidak bisa jawab. Nah, syubhat itu benda. Syubhat itu benda. Baru kita bisa jawab kalau ada perbuatannya, kalau ada kata kerjanya. Apa hukum mempelajari sesuatu yang merupakan syubhat? Haram. Apa hukum menjauhi syubhat? Wajib. Ya, jadi butuh kata kerja untuk kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Kita lanjutkan, Ustaz. Dari Al-Akh Muhammad Mirza. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Ana izin bertanya, apakah pembahasan tentang maqasid syar'i termasuk ke dalam pembahasan usul fikih? Barakallahu fikum, Ustaz. Naam, maqasid syariah, maqasidus syariah, yaitu maksud-maksud syariat, itu bagian dari ilmu usul fikih. Tetapi kemudian karena pembahasannya banyak sekali, ya, kita bisa melihat di antara karya yang sangat bagus dalam mempelajari maqasidus syariah adalah Al-Muwafaqat karya Asy-Syatibi. Demikian pula karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa beliau itu adalah perbendaharaan yang besar, yang harta karun yang besar kalau kita mau mempelajari tentang maqasidus syariah.
Maka itu bagian dari ilmu usul fikih, tetapi ya dia memiliki bahasan yang banyak sendiri sehingga di zaman ini ya sejak zaman dulu sebenarnya di zaman ini cenderung para ulama kemudian membedakan yakni mengkhususkan begitu ya. Jadi seolah-olah ilmu maqasidus syariah itu sudah merupakan cabang ilmu tersendiri walaupun dia sebenarnya bagian dari ilmu usulul fiqh. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian kita lanjutkan, ada pertanyaan masuk. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, Ustaz tadi dijelaskan wajib mempelajari fikih sholat supaya sholatnya sah. Apakah orang yang belum atau tidak mempelajari fikih sholat, artinya sholatnya tidak sah? Karena mendapatkan ilmu belajar sholat hanya pas anak-anak dengan cara penyampaian anak-anak dan daya tangkap anak-anak saat itu. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, kita wajib untuk mempelajari tata cara tentang sholat ya supaya kita bisa meyakini bahwa sholat kita sah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau belum mempelajari fikih sholat secara baik ya, mempelajari fikih sholat terakhir waktu dilanggar, dilanggar ya, ini dilanggar. Sebuah tempat yang namanya Langgar. Ya, insya Allah semuanya tahu ya. Ketika masih anak-anak, ya, maka bagaimana? Ya, kita katakan, ya, antum berada dalam kondisi yang sangat serius ini, karena ya kita belum mengetahui perkara sholat secara terperinci dengan dalil-dalilnya. Kita belum mempelajari. Terakhir mempelajari ketika masih anak-anak begitu ya. Dan bisa jadi banyak hal yang belum kita ketahui, bisa jadi banyak hal yang kita salah tangkap karena dulu kita masih anak-anak, gitu kan. Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari sedikit demi sedikit saat ini ya tentang fikih sholat. Tentunya ya, insya Allah para ulama, para ustadz, para guru kita dulu telah mengajarkan ilmu yang benar, ya alhamdulillah. Ya, tetapi zon kita ketika masih anak-anak belum mempelajari tentang dalil, gitu kan. Belum mempelajari tentang hal-hal yang terperinci begitu ya. Jadi hal-hal yang terperinci ini dan mempelajari dalil-dalil itu baru bisa dipelajari kalau sudah seseorang itu ya baligh ya. Jadi atau sebelum baligh tapi dia sudah cukup besar untuk bisa memahami hal itu gitu ya. Jadi lebih baik adalah bukan lebih baik lagi tapi merupakan perkara yang sangat ditekankan bahkan wajib bagi kita sekarang untuk mempelajari tentang fikih sholat dan perkara-perkara lain terutama akidah dan juga fikih amalan-amalan ibadah yang hukumnya fardu ain. Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Kemudian ada pertanyaan Ustaz berkaitan tentang fardu kifayah. Tadi disebutkan bahwa fardu kifayah terkait dengan maslahat kepada individu maupun kepada jamaah mujtami. Bagaimana patokan bahwa maslahat tersebut sudah tercapai ya Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, masalah tersebut tercapai atau tidak itu nanti berkaitan dengan apakah amalan tersebut sah atau tidak. Ketika amalan tersebut sah, maka kita katakan maslahatnya sudah tercapai. Ya, jadi tentunya ini ya maslahat itu bertingkat-tingkat begitu ya. Jadi seperti misalnya ibadah sholat. Sholat 5 waktu adalah amalan yang fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Nah, berarti ada maslahat yang ingin dicapai oleh syariat dan maslahat tersebut ingin dicapai pada diri setiap muslim. Itu ada pada amalan yang sifatnya fardu ain, yang hukumnya fardu ain. Maka sekarang kalau kita lihat amalan ibadah sholat tersebut, apakah sholat tersebut sah? Sudah sah dilakukan oleh orang tersebut. Maka kalau sudah sah, maka ada maslahat yang tercapai. Ya, ada maslahat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sholatnya tersebut. Ya, ibadah sholatnya tersebut mencegah dia dari ya perbuatan kemungkaran. Tetapi ya nanti maslahatnya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas sholatnya. Ada orang yang sholatnya sekedar sah, tapi ada orang yang sholatnya khusyuk dan yakni sangat khusyuk begitu ya. Khusyuknya lebih khusyuk daripada orang yang tadi sholat sekedar sah tadi. Kemudian juga ya bacaannya bagus dan dia memahami apa isi bacaan ketika dia sholat dan seterusnya. Maka ini tentunya kualitas berbeda. Kualitas amalan ibadah berbeda itu nanti akan menentukan
kualitas maslahat yang tercapai. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang maksud dari benda ribawi itu bagaimana ya Ustaz? Serta mohon dijelaskan kembali kaidah ma la yatimul wujub dan ma la yatimul wajib. Kenapa beda lafaz kesimpulan bisa berbeda? Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, benda ribawi tentunya itu adalah benda-benda yang ketika ditransaksikan itu harus ada syarat-syarat tertentu supaya tidak jatuh ke transaksi riba. Contohnya misalnya emas dan perak, maka kalau kita transaksi emas dengan emas, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu apa? Yaitu harus tunai, harus kontan saat itu juga, nggak boleh utang, nggak boleh kredit gitu kan, dan harus harus sama jumlahnya. Jadi jumlah emasnya ya berapa gramnya dan itu harus sama. Demikian pula ketika kita transaksi perak dengan perak. Maka nanti konsekuensinya kalau kita transaksi rupiah dengan rupiah harus tunai dan jumlahnya sama. Sehingga tidak boleh bagi kita kalau misalnya mendekati lebaran gitu ya. Misalnya kita beli uang baru, uangnya 500.000 kita beli dengan 600.000 misalnya. Tidak boleh. Itu riba, transaksi riba. Walaupun sama-sama ridho, tapi ini adalah transaksi riba. Mengapa? Karena ini dilakukan secara kontan, ya, tidak ngutang, tapi ini dilakukan ada perbedaan jumlah sehingga menjadi transaksi riba. Jadi itu diantara contoh benda ribawi. Tentunya ada benda ribawi yang lain seperti gandum dan bur, syair, ya, dan lain-lain. Itu ilahnya adalah karena dia adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Maka semua bahan makanan pokok yang tidak disebutkan di dalil itu adalah benda ribawi juga. Seperti misalnya kalau di negeri kita beras itu adalah benda ribawi. Jadi tidak boleh bagi kita untuk ketika melakukan transaksi beras dengan beras, barter berarti ya, harus ada syarat yang dipenuhi, yaitu tadi harus tunai dan harus jumlahnya sama. Jadi itu yang namanya benda ribawi. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang mengapa perbedaan lafaz menjadi berbeda maknanya dan hukumnya. Ya karena tadi kalau kaidah ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Kita sedang membahas hukum wajib sesuatu. Kalau hukum wajib sesuatu ini bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini nggak wajib untuk kita usahakan sehingga ini menjadi wajib. Contohnya misalnya tadi, ya misalkan sholat maghrib misalnya. Sholat maghrib itu baru wajib ketika matahari terbenam. Sholat maghrib wajib ketika matahari terbenam. Maka kita tidak diwajibkan untuk mengusahakan agar matahari terbenam karena kita tidak mampu. Ya. Contohnya lain, zakat itu wajib setelah harta kita melebihi nisab. Maka kita tidak diwajibkan oleh syariat untuk mengusahakan agar harta kita melebihi nisab. Ya. Jadi itu kaidah ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Karena yang dimaksud dengan wujub di sini adalah hukum wajibnya amalan ini. Tapi kalau yang kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka yang dimaksud dengan kaidah ini adalah amalannya itu sendiri. Jadi kalau tadi di kaidah yang pertama kita berbicara tentang wajibnya sholat maghrib, sekarang kita berbicara sholat maghrib itu sendiri. Sholat maghrib ini atau sholat secara umum baru wajib, baru bisa tercapai, baru bisa sah kalau kita sudah menutup aurat. Gimana kita menutup aurat? Kita harus punya pakaian. Gimana kita punya pakaian? Kita harus beli pakaian. Berarti kalau kita ditetapkan oleh syariat menetapkan bahwa sholat itu wajib untuk sholat maghrib, maka itu berarti wajib bagi kita untuk beli pakaian atau punya pakaian sehingga kita bisa menutup aurat kita. Jadi kalau mau dengan kata lain, kaidah yang pertama yang pakai wujub itu tentang syarat wajib. Kalau yang kaidah yang wajib, yang pakai kata wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka itu tentang syarat sah. Ya, maka itu tentang syarat sah. Nah. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, saya pernah dengar ada Ustaz yang membedakan antara fardu ain dan wajib.
apakah benar bahwa fardu ain adalah jika ditinggalkan dosa besar dan wajib ditinggalkan dosanya kecil? Itu apakah benar, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang istilah fardu dan wajib. Tentang istilah fardu dan wajib. Dan yang disebutkan tadi bahwa fardu itu adalah sinonim dari wajib, itu adalah pendapat jumhur ulama, ya, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, begitu ya. Adapun para ulama Hanafiyah, mereka melihat bahwa fardu dan wajib itu berbeda, dan sebagian ulama yang lain melihat bahwa fardu dan wajib itu istilah yang berbeda. Tapi tidak ada faidah yang besar dari perbedaan pendapat ini. Ini hanya sekedar istilah. Seperti misalnya ada yang berpendapat bahwa, seperti misalnya Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa fardu itu adalah kalau berasal dari dalil yang tegas, yang qat'i. Sedangkan wajib itu kalau perintah harus tersebut kita dapatkan dari dalil yang kurang tegas atau zonni. Jadi tidak begitu, yakni ujung-ujungnya hasil akhirnya adalah kita sama-sama harus melakukan amalan tersebut, gitu ya. Mau ini istilahnya wajib atau fardu, tidak peduli. Yang sama-sama kita pedulikan adalah yakni kita harus melakukan hal tersebut. Ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan, ya, pendapat yang lain membedakan fardu dan wajib. Fardu itu adalah sesuatu yang kalau yakni ditinggalkan secara sengaja maka tidak boleh, ya. Tapi ditinggalkan karena lupa juga tidak boleh. Tapi kalau wajib ditinggalkan karena lupa maka masih boleh. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang istilah fardu dan wajib, dan itu, ya, bisa jadi adalah salah satu pendapat yang ada. Akan tapi para ulama menyebutkan tidak ada yakni samarah kabirah, tidak ada faidah yang besar dari perbedaan pendapat ini. Ini hanyalah istilah saja. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan barang ribawi. Manakala tadi emas dan perak ilahnya adalah ketika menjadi barang alat tukar. Manakala emas dan perak tidak berlaku sebagai alat tukar, maka apakah lantas berubah statusnya tidak menjadi barang ribawi, Ustaz? Jazakumullah khairan atas ilmu dan jawabannya. Taib, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan terakhir, ya, Fuad, ya. Jadi kita katakan tadi bahwa emas dan perak ilahnya adalah dia adalah alat tukar, sehingga kita terapkan kaidah tadi, ya, kaidah yang disebutkan di slide ini, al-hukm yadur ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu, ada tidaknya hukum itu tergantung pada ada tidaknya ilahnya, sehingga setiap alat tukar, ya, yakni walaupun tidak ada di dalil, walaupun tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, setiap alat tukar maka kita simpulkan dia adalah benda ribawi juga. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan bagus. Sekarang di zaman ini emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai benda alat tukar, gitu ya. Emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Apakah kemudian kita simpulkan bahwa emas dan perak itu sudah bukan lagi benda ribawi di zaman ini? Mengingat kaidah yang sama yang kita sebutkan, nih kaidah yang kita lihat di slide kita sekarang, ada tidaknya hukum tergantung pada ada tidaknya ilahnya. Kalau kita katakan bahwa ilahnya dari emas dan perak adalah alat tukar, dan di zaman ini emas dan perak sudah tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar, berarti ilahnya tidak ada. Bukankah dengan menggunakan kaidah ini kita harusnya menyimpulkan bahwa emas dan perak sudah lagi bukan benda ribawi? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa tetap tidak boleh, tetap merupakan benda ribawi. Yani emas dan perak tetap merupakan benda ribawi, walaupun ilahnya di zaman ini sudah tidak ada. Mengapa? Karena emas dan perak itu, karena ada kaidah lain. Kaidah lain menyebutkan bahwa kalau misalnya kita beristimbat, beristihad, menyimpulkan sebuah ilah dari sebuah dalil, ilahnya adalah hasil istihad, bukan disebutkan di dalil. Ya, contoh ilah yang disebutkan di dalil, contohnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW terkait kucing tadi. Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan sendiri ilahnya. Ini berarti apa? Ilahnya sendiri disebutkan di dalil.
Tapi kalau ilahnya itu tidak ada di dalil, tidak ada di dalil sama sekali, dan para ulama lah yang beristihad berusaha mencari ilahnya ya dari dalil-dalil, tapi tidak disebutkan secara eksplisit di dalil. Maka kalau ilah ini kemudian kita simpulkan, kemudian nanti ternyata kalau kita kembalikan lagi ke bendanya, ternyata kemudian hukum yang kita simpulkan itu bertentangan dengan dalil itu sendiri, dengan dalil-dalil yang sudah ada itu sendiri, maka ya tidak boleh kita terapkan kaidah yang ini. Paham atau tidak ya? Jadi kita pelan-pelan ya. Ini harus fokus sedikit. Jadi kalau misalnya kita langsung fokus pada emas dan perak, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa emas dan perak itu karena dia adalah alat tukar maka ya ditetapkan sebagai benda ribawi. Tidak ada dalil yang secara eksplisit mengatakan hal itu. Itu adalah illah hasil istihad para ulama. Illah hasil istihad para ulama. Nah sekarang ketika kemudian zaman sudah berubah sehingga emas dan perak sudah tidak lagi digunakan sebagai alat tukar, dinar dan dirham tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Seperti contohnya di zaman ini. Maka ya kalau kita terapkan kaidah yang kita lihat di slide ini, ada tidaknya hukum tergantung pada ada tidaknya ilahnya, maka harusnya kita menyimpulkan bahwa emas dan perak sudah bukan benda ribawi lagi di zaman ini. Tetapi ya, kalau kita simpulkan hukumnya demikian, kita menggunakan kaidah ini dalam kasus ini gitu ya. Nanti kita akan bertentangan dengan dalil itu sendiri. Dalil yang ya menyebutkan bahwa az-zahab biz-zahab, ya wal fiddah bil fiddah, ya dan biadin, ya emas dengan emas, perak dengan perak itu harus tunai ya dan biadin, dan harus ya jumlahnya sama, tidak boleh mithlan bimithlin, jumlahnya harus sama, tidak boleh ya ada perbedaan jumlah, ya mithlan bimithlin ya dan biadin. Jadi itu dua syarat. Nah, kalau kita terapkan kaidah ini, padahal illah kita hasil istihad, bukan dari dalil, illah yang kita ekstrak dari tentang emas dan perak itu adalah illah yang diekstrak dari hasil istihad kita. Kalau kemudian itu bertentangan dengan dalil itu sendiri, mana yang mau kita dahulukan? Tetap dalil. Ya, jadi kesimpulannya adalah emas dan perak walaupun di zaman ini sudah bukan lagi merupakan alat tukar, tetap merupakan benda ribawi karena disebutkan secara muayyan, secara ta'yin, secara khusus di dalil secara eksplisit. Az-zahab biz-zahab wal fiddah bil fiddah. Ya, mithlan bimithlin dan biyad. Emas dengan emas, perak dengan perak harus jumlahnya sama dan harus tunai. Kita ya, sedangkan illah yang kita hasil istinbat kita itu hanya hasil istihad kita. Ya, jadi tidak bisa kita kemudian menangkan ini di hadapan dalil. Nah, semoga menjawab dan insya Allah itu adalah pertanyaan terakhir ya Fuad ya. Dan insya Allah tentang kita ada latihan-latihan soal ya, tetapi mungkin bukan pada malam ini gitu ya. Insya Allah besok pagi atau siang akan kita share di grup WA Daurah ya, yaitu link untuk mengerjakan soalnya. Itu cuma latihan supaya kita murojaah saja, insya Allah. Nah, tidak ada yakni lulus atau tidak lulus, tidak ada insya Allah. Cuma latihan saja untuk kita memurojaah materi ini. Nah, Ustaz, ahsanallahu ilaikum, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya pada malam hari ini. Juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah menghadiri majelis daurah kita yang pertama ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan tetap di jadwal yang sama, insyaallah Sabtu malam pada pukul 20.00 hingga 21.30 insyaallah. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khairan dan kita tutup saja sampai pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dipersilakan untuk meninggalkan majelis. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.